Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar setia podcast. Perkenalkan, saya Dr. Widodo. Saya akan memandu podcast pada hari ini. Ini adalah podcast perdana kami dari RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Di hari yang spesial ini, saya kedatangan dokter spesialis, salah satu spesialis unggulan kita di Rumah Sakit RSUD Embung Fatimah, yaitu Dr. Murfarija Herlina, spesialis anak. Ya, selamat pagi. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Ya, jadi Dr. Murfarija bertugas di RSUD Embung Fatimah. Juga itu kalau mau bertemu beliau, poli-polinya di hari Rabu, Kamis, Jumat ya, Dok ya? Betul. Dan Dr. Murfarija ini salah satu yang sudah senior di kita, bahkan yaitu teman-teman saya pun banyak merekomendasikan beliau jika anaknya ada yang lagi sakit atau apa, jumpai Dr. Mur. Terima kasih. Dok, hari ini kita ngebahas alergi, Dok. Boleh. Jadi memang saya juga pengalaman di tempat praktek itu selalu kesulitan ketika ada pasien yang batuk terus, ngarahnya kemana ini ya, apa TBC atau apa, ternyata kesimpulannya alergi ya. Mungkin Dr. Mur bisa menjelaskan, Dok, apa sih alergi pada anak itu? Boleh. Saya akan coba jelaskan ya. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi ini lebih membuka wawasan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mengenai alergi pada anak, karena sangat penting. Alergi pada anak ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Jadi kita sebaiknya kalau bisa mencegah dan mengontrol alergi untuk mendapatkan mereka tumbuh kembang dengan lebih baik ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu alergi. Jadi alergi itu adalah suatu keadaan di mana sistem kekebalan tubuh seorang anak itu merespon secara berlebihan terhadap zat-zat yang sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh kita. Tapi direspon secara berlebihan sehingga muncul gejala-gejala yang tidak diinginkan. Nah, untuk alergi itu sebenarnya bervariasi mulai dari alergi kulit, kemudian ada pernafasan, ada pencernaan, dan juga ada alergi obat. Untuk kejadiannya ya berbeda-beda di step usia, munculnya juga berbeda-beda. Oh gitu ya, Dok ya. Okay. Berarti sebenarnya alergi ini emang bawaan ya, Dok ya, sifatnya ya? Iya, jadi alergi ini bukan seperti penyakit infeksi ya, seperti tipes, demam berdarah dan sebagainya. Kalau alergi ini biasanya cenderung genetik. Jadi bila ada orang tuanya yang mempunyai alergi, itu bisa diturunkan ke anaknya, probabilitasnya lebih tinggi gitu. Jadi penting sekali kita tahu kalau kita ada riwayat alergi, kita harus tahu berapa kemungkinannya anak kita alergi dan bagaimana mencegahnya supaya alerginya nggak muncul. Berarti kalau misalnya kita sebagai orang tua ada anaknya alergi, orang tuanya alergi, siap-siap kemungkinan anaknya alergi juga. Iya, betul. Oh, Dok, kira-kira alergi ini ada yang membahayakan nggak? Oh iya, jelas. Jadi kalau yang membahayakan terutama yang saluran nafas ya. Jadi saluran nafas itu mulai dari dia yang ringan seperti rinitis, tapi sebenarnya tidak produktif ya, jadinya pilek terus menerus gitu anaknya. Mengganggu lah dia, jadi pilek terus, kalau dingin pilek, kena debu pilek, kemudian hidung tersumbat, rewel, jadi tidurnya juga nggak enak. Dan kalau dalam dia kronis tentu bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya juga. Kalau yang berat itu asma, kan kita udah tahu serangan asma ada yang ringan, sedang, berat. Kalau yang ringan itu sekarang batuk-batuk aja itu terus kronik lebih dari 2 minggu, terutama malam menjelang subuh, itu udah definisi asma. Tidak harus dia mengi seperti ngik-ngik itu ya. Itu kan kalau udah berat, kadang-kadang sampai harus dirawat, kadang-kadang sampai gagal nafas, bahkan bisa meninggal gara-gara asma berat. Oh, berarti kalau ya yang seperti yang saya ceritain tadi, ada anak-anak ini batuk terus kita kasih obat batuk juga, kok nggak sembuh-sembuh, malah mikirnya ke TBC atau kemana, ternyata itu udah masuk bisa jadi asma ya, Dok ya? Betul. Jadi definisi asma yang sebenarnya tidak harus mengi ya. Batuk kronik berulang lebih dari 2 minggu, terutama sore malam hari menjelang subuh itu udah dibilang asma.
Dan asma ini kalau kita biarkan aja, nanti serangannya tambah sering, kemudian dinding saluran nafasnya itu bisa remodeling, artinya berubah bentuk menjadi kaku dan tebal, anaknya bisa terganggu tumbuh kembang, jadi sesak terus setiap hari, kemudian berat badannya susah naik, jadi kurus, dan nanti naik tangga aja capek gitu. Jadi benar-benar harus kita kontrol, jangan dibiarkan. Jadi dampaknya itu signifikan Signifikan juga ya. sekali. Malah bisa mempengaruhi tumbuh kembang. Betul. Nah itulah memang mungkin dok untuk orang tua kalau sudah memiliki atau ada ciri-ciri ini sepertinya anaknya asma atau alergi, itu apa langkah-langkahnya dok? Oke, langkah-langkahnya pertama kalau kita udah tahu kita misalnya punya rinitis, berarti kita kemungkinan salah satu orang tua itu kan sudah diprediksi nih, kalau orang tua salah satunya alergi, misalnya bapaknya atau ibunya, itu resiko anak pertama untuk alergi itu sekitar 20%. Iya. Kemudian kalau anak pertamanya muncul alergi, terus orang tuanya ada alergi, resiko anak kedua lebih tinggi lagi dari bapaknya atau ibunya, dari saudara kandung, bisa sampai 30, di atas 30%. Kalau kedua orang tuanya ada alergi, anak pertama bisa 40% resiko alergi. Jadi untuk kita sudah deteksi dini resiko alergi, ini langkah-langkah yang harus kita ambil supaya alerginya tidak muncul. Kan ada gennya, kayak kanker juga gitu. Misalnya kita ada keluarga yang kanker, kakek atau papanya kanker, anaknya kan risikonya meningkat 2-3 kali lipat untuk menderita kanker. Tidak harus sama kankernya, misalnya orang tuanya kanker paru-paru, anaknya bisa juga kanker payudara gitu. Alergi juga gitu. Misalnya bapaknya rinitis, sinusitis ataupun asma, anaknya bisa aja alergi kulit atau eksim gitu. Jadi jenis alerginya tidak harus sama, ya, tapi resikonya yang meningkat. Nah tadi bagaimana caranya supaya alerginya tidak muncul walaupun kita beresiko? Itu yang harus kita lakukan. Pertama, kalau bayi lahir itu utamakan ASI. ASI terutama. Kenapa? Kalau kita paparkan dengan susu formula yang dari hewan, dari sapi, itu resiko alergi juga meningkat berkali-kali lipat. Kemudian juga ASI eksklusif tadi nomor 1. Kemudian juga sebenarnya, tapi ini masih penelitian juga ya, seperti risiko operasi. Jadi sebenarnya lahir sesar juga nggak bagus tuh untuk anak yang berbakat alergi. Karena apa? Karena kalau lahir normal itu probiotik yang ada di vagina ibu itu bisa dikolonisasi di usus bayi, dan kita tahu probiotik itu mencegah alergi. Jadi bayi-bayi yang terpaksa lahir sesar sebaiknya dari sejak lahir juga dikasih probiotik ya, supaya mengurangi risiko alergi juga. Ya itu sekarang udah mulai digalakkan ya, penggunaan probiotik pada bayi-bayi yang lahir sesar selama 3 bulan sampai 6 bulan pertama kehidupan untuk mengurangi risiko alergi. Luar biasa dok, yang baru juga saya dengar, lahiran normal itu jadi bagus. Ada mendapatkan probiotik dari vagina ibu. Jadi buat momi-momi yang cita-citanya sesar, coba dipikir betul 2 sekali. kali. Kalau di luar negeri itu orang udah cenderung mengutamakan lahir spontan. Alami ya dibandingkan operasi. Spontan ya, betul. Berarti luar biasa ya dok ya, Allah kasih kisah perjalanan penyakit ini, terus dari ASI tadi itu. Nah, ini juga sekarang lagi tren, nggak dikasih ASI formula, ternyata ASI juga pengaruh ke situ. Itu satu. Kedua ya, dengan memaparkan protein hewan atau animal protein kepada anak segera lahir itu sangat menyebabkan munculnya alergi tadi, karena beberapa anak itu dia belum bisa mencerna protein hewan, muncullah gejala yang sering kita sebut dermatitis atopi itu tadi pada pipinya. Kemudian ya itu angka kejadian alergi susu sapi itu cukup tinggi, bisa sampai 7,5%, mendekati 7,5% dari bayi itu. Kemudian prevalensi alergi berikutnya kan rinitis alergi juga, itu biasanya nanti kita kenal ada namanya allergic march. Jadi itu prediksi seseorang anak itu alerginya munculnya menurut usia itu ada. Jadi untuk kalau baru lahir itu yang paling sering tuh dermatitis atopi
dan alergi susu sapi tentu. Nah, untuk alergi susu sapi ini dia biasanya muncul dari bayi, kemudian dia nanti akan membaik setelah usia 3 tahun. 1 tahun lah mulai 50-70% itu bisa terkontrol alergi susu sapi, kemudian di 3 tahun 70%, di atas 5 tahun hampir 100% anak sudah bisa mencerna susu sapi. Jadi alergi susu sapi itu bisa terkontrol setelah 3 tahun ke atas itu. Kemudian muncul lagi, tapi kalau dia kecilnya alergi susu sapi dan dermatitis atopi muncul nanti di usia 3 tahun, 4 tahun itu asmanya muncul. Jadi kalau seorang pasien datang dengan dermatitis atopi, kita udah bisa prediksi nanti siap-siap aja nih 3 tahunnya nanti 4 tahun muncul nih asma gitu. Kemudian di usia lebih besar sedikit 7-8 tahun mulai rinitisnya, dan itu untuk rinitis setelah dia muncul itu akan bertahan sampai kapanpun, sampai tua boleh dibilang. Kalau asma biasanya dia nanti memuncak di remaja, nanti di usia dewasa dia cenderung terkontrol, walaupun dia mulai asma kecil gitu dan teenager, nanti dia waktu tua agak terkontrol. Ini Dok, menjawab pertanyaan masyarakat juga sering bertanya, alergi itu bisa sembuh nggak? Oke. Nah itu tadi kan udah saya bilang yang allergic march. Yang ada beberapa alergi yang dia bukan, kita nggak ngomong sembuh ya kalau alergi, kita ngomongnya terkontrol. Jadi kalau sembuh itu kan udah genetik. Jadi pasti kalau ngomong sembuh itu pasti ada terus di dalam badan kita alergi itu, dan bahkan kan genetik diturunkan nanti ke anak kita. Tapi terkontrol, yang kita maksud adalah gejala itu tidak muncul, tidak mengganggu kesehatan kita, kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kita utamakan, terutama anak-anak tidak mengganggu tumbuh kembangnya. Jadi alergi itu harus dikontrol. Nah cara mengontrolnya itu ya tiap-tiap alergi berbeda, terutama untuk asma nanti kita harus ada topik khusus lah bagaimana untuk masalah asma ya, masalah rinitis ya, dan bahkan ya yang saya baca itu rinitis itu pada dewasa itu bisa mencapai 40% loh. 40% dewasa itu rata-rata rinitis. Iya, nanti mungkin bisa podcast khusus dengan dokter THT rinitis boleh. Bagaimana kan mengganggu produktivitas ya kalau kita ada rinitis tuh meler mampet tiap hari gitu, dan bayangin kalau sampai 40% dari orang dewasa rinitis ya kan, berapa banyak resikonya nanti ke bayi, ke anaknya gitu. Oke, lanjut ya Dok. Iya. Mungkin dokter ada nggak cerita yang atau pengalaman yang menarik nih terhadap alergi anak dari pasien-pasien yang udah ribuan itu? Oke, ada sih satu yang berkesan sama saya karena ini kebetulan orang tuanya itu sampai udah perhatian nih, orang tuanya sangat perhatian sama anaknya. Sampai dia itu menjual, bilangnya habis 1 Fortuner untuk mengobatin anak ini. Jadi udah belanja kemana-mana lah ya, kesini. Sampai akhirnya dia ketemu saya. Terus kita dengan penanganan anaknya itu asma. Ya, sampai beratnya kurus sekali ya. Udah didiagnosis TB lah, inilah gitu itu. Ya. Jadi akhirnya sampailah ke praktek saya. Alhamdulillah dengan tata laksana yang adekuat, yang tepat ya menurut alur penanganan asma, anak itu sekarang udah terkontrol ya. Karena kita asma itu memang kalau tidak kita kontrol dengan baik, itu saluran nafasnya itu akan remodeling, bentuknya jadi tebal. Jadi kan kalau udah tebal itu dia mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu pada saat udah terkontrol, anaknya itu sampai orang tuanya tuh nggak percaya harus bebas obat itu, karena udah terbiasa pakai obat ya, sampai terjual Fortuner. Punya nebu di rumah segala macam gitu kan. Kemudian dia udah tes alergi yang 15 juta segala macam itu, dan akhirnya sampai nggak percaya. Saya bilang, bener Dok, anak saya nggak perlu obat. Nggak perlu, nggak perlu lagi. Jadi kalau dengan tata laksana yang tepat itu memang bisa terkontrol dengan baik. Berarti alergi ini bisa menghabiskan banyak uang sampai kalau nggak terkontrol kayak gitu ya. Jadi pasien itu nggak perlu lagi. Enggak. Jadi alat nebunya nganggur lah di rumah. Nganggur. Ya, jadi saya kadang-kadang kalau ada pasien datang, kami punya nebu di rumah, itu bukan solusi. Kita tidak menganjurkan orang tua punya nebu di rumah. Karena kan kita tahu
setiap kali tindakan nebu dan sebagainya kan harus diawasin ya. Kan bisa terjadi kegawatan juga kalau kita pasien memberi nebu sendiri di rumah. Kalau terjadi sumbatan jalan nafas dan sebagainya, emang orang tuanya bisa resusitasi. Ya kan? Jadi alat-alat seperti berarti itu ya bukan solusi juga. Bukan solusi. Jadi Kan? solusinya mengontrol. Bukan dia melakukan pengobatan sendiri, bukan. Karena emang kadang ada juga beberapa orang tua kayak gitu, Dok. Iya. Udahlah kalau gitu, daripada saya bolak-balik ke rumah sakit, Iya. saya beli alatnya sendiri, nanti nggak solusi. Iya. Terus mungkin, Dok, selain pengalaman tadi, ini juga pesan-pesan nih, Dok, untuk warga masyarakat kita. Apa sih, Dok, pencegahannya? Terus mungkin dokter bisa kasih kiat-kiat ini untuk ya tadi, ternyata alergi itu jangan disepele, karena ada juga yang sepele nih. Wah, cuman batu-batu aja ya sudahlah. Ternyata ada yang sampai habis 1 Fortuner loh. Iya, 1 Fortuner nggak masalah, kalau sampai meninggal gimana? Yang kena itu asma berat, ya kan? Dan alergi ini nggak memandang status sosial ya, Dok? Tidak. Jadi sebenarnya ya, kalau kita sudah terjadi kita alergi, kita mau bilang apa? Kita kan ada gen alergi. Yang kita lakukan adalah mengontrol alerginya. Untuk orang dewasa tentu ke sejawat dewasa ya, THT ataupun penyakit dalam ya, alergi imunologi. Nah, untuk anak sebaiknya memang sesegera mungkin mengunjungi dokter anaknya untuk mengontrol alerginya, karena alergi ini bukan obat aja, tapi kan ada faktor-faktor lain yang harus kita lakukan untuk mencegah atau mengontrol alergi. Sejak misalnya dari lahir, kalau kita punya bakat alergi, ibunya waktu hamil aja sebenarnya sudah harus tahu, nih saya ada bakat alergi, apa yang harus saya lakukan supaya bayi saya tidak muncul alerginya. Kan kita udah tahu, berarti ibunya sebaiknya lahirnya normal ya, seperti cerita tadi. Kemudian ASI eksklusif, tidak memaparkan protein hewani yang alergennya tinggi itu sejak sedini mungkin, yaitu formula. Jadi sebaiknya langsung ASI. Kemudian kalau ASI saya sedikit, itu nanti masalah lain lagi, manajemen laktasi, karena Tuhan itu tidak mungkin menciptakan manusia itu kalau nggak ada ininya ya. Pasti seorang ibu tuh ada ASInya. Nah, masalahnya bagaimana supaya menyusu ASI itu, bagaimana kiat-kiatnya. Ya, itu nanti kita bisa bicarakan lagi bagaimana manajemen laktasi supaya tidak terjadi kegagalan menyusui ya toh. Nah, jadi tidak mengontrol alerginya. Kemudian untuk yang sudah muncul alerginya, ya berarti harus mengontrolnya tadi. Jenis alergi tergantung alerginya. Kalau alergi makanan, bagaimana cara mengontrol alergi makanan? Itu kan ada challenge test dan sebagainya, itu nanti bisa ke dokter anaknya. Kemudian untuk yang alergi asma tadi kan harus dikontrol aja, bukan hanya obat tapi lingkungannya, makanannya, kemudian vaksinnya dan sebagainya, supaya tidak, karena kalau anak asma, kalau dia kena batuk pilek, anak lain seminggu sembuh, kalau dia lama bisa berminggu-minggu, karena kan saluran nafasnya, silianya, dahaknya lebih banyak, produksi mukosnya lebih banyak, jadi dia butuh waktu lebih lama untuk sembuh, bahkan sampai 2 minggu, 3 minggu. Sedangkan anak yang normal mungkin seminggu udah bagus. Jadi anak asma tentu dia harus jangan sampai sering batuk pilek. Kemudian makanannya harus dijaga, lingkungannya dijaga. Nanti kita mungkin bikin podcast khusus untuk asma ya kali ya. Jadi, karena kasusnya banyak ya. Mungkin kita harus ada sesi khusus asma nih. Karena ya, tapi memang rumah besarnya alergi ini ya. Iya, jadi alergi ini ternyata berhubungan juga sama penyakit lain. Batuk jadi lebih lama, tumbuh kembang tidak baik, akhirnya penyakit gampang masuk ke badannya gitu. Betul. Jadi mungkin pendengar setia podcast, gitulah tadi yang Dr. Mur sudah sampaikan ya. Alergi itu bukan hal yang bisa disepelekan ya, Dok ya. Dia itu bahkan bisa resiko sampai ke kematian. Tadi juga Dr. Mur sudah sampaikan pencegahannya dari dini loh, dari sebelum dia tuh lahir. Betul. Sudah harus dicegah. Sebelum lahir, ketika lahir ada alerginya pun apa penanganannya kayak gitu ya, Dok ya. Terus mungkin Dok cerita sedikit untuk kita di RSUD, apakah kita untuk menangani pasien-pasien alergi ini sering dilakukan atau bagaimana di rumah sakit kita ini? Ya, alhamdulillah ya, saya rasa di RSUD sangat
membantu lah ya untuk ini siap lah kita untuk kalau ada yang mau konsultasi masalah alergi ya. Iya. Mungkin tadi saya revisi untuk Dr. Mur kalau mau bertemu beliau harinya Selasa Kamis. Ya. Jadi kalau memang sudah punya ciri-ciri anaknya, oh ini sepertinya alergi atau paling sering tuh dok batuk tak sembuh-sembuh. Betul. Jadi kalau saya dokter umum di klinik itu ya biasanya ISPA awalnya kan. Ya. Tapi balik lagi dia seminggu kemudian masih batuk. Iya. Akhirnya wah tanyalah mulai ke TB itu dok. Iya. Jadi kan pikirannya selalu kayak gitu kan. Iya. TB berat badannya gimana? Iya agak kurus ini nyambung juga dok tadi. Asma bisa bikin tumbuh kembang nggak ini kan? Iya. Ya, jadi tapi kita juga harus ingat tadi prevalensi asma itu munculnya kapan? Munculnya jadi nggak mungkin kita anak umur 8 bulan kita diagnosis asma ya kan? Ada timetable-nya tadi itu yang kapan ya anak itu mulai muncul asma, rinitis dan sebagainya ya. Tapi memang dari bayi juga sebenarnya sudah ada kecenderungan itu. Kalau memang ada gen alergi, jadi sudah ada kecenderungan. Tapi kalau untuk diagnosis tetapnya itu biasanya kita di atas 2 tahun, 3 tahun udah bisa kita bilang dia asma. Cuman resikonya Jadi itulah mungkin jadi bekal juga buat kita sebagai tenaga medis pun mulai menilai nih mengarahnya. Oh ya ini jangan-jangan alergi. Betul. Memang itulah nakal dok alergi itu. Jadi bolak-balik mungkin kalau kita di klinik itu sebulan sekali dia bolak-balik batuk terus. Oh, berarti ini mungkin ya sudah ke alergi dan jatuh ke asma ya kan. Dok, kadang ada momennya anak itu asma tapi orang tuanya nggak ada alergi katanya. Ya itu tadi kan untuk alergi tadi kan ada insidensinya tadi. Jadi kalau tidak ada orang tua berbakat alergi yang cenderung itu tuh kan rinitis, sinusitis, kemudian asma dan dermatitis. Itu yang berperan. Kalau kayak biduran gitu-gitu tuh nggak jelas juga. Tapi kalau yang 3 ini ada orang tuanya salah satu, itu anaknya 20% beresiko. Tapi kalau kedua orang tuanya yang tidak ada riwayat alergi masih bisa, tapi 5%. Rendah resiko, tapi masih bisa. Nah, makanya walaupun kedua orang tua nggak ada gen alergi, masih mungkin anaknya alergi, tapi 5%. Kalau sudah ada salah satu, itu udah 20% risikonya. Kalau kakak kandungnya anak pertama alergi, adiknya 30%. Oh, lebih besar lagi. Kalau kedua orang tuanya ada gen alergi, 40% anak pertamanya pasti alergi. Jadi udah tinggi sekali. Nah, udah 40% risiko, janganlah dipaparkan segera dengan protein susu sapi misalnya, muncul nanti alerginya. Berarti kalau orang tua ada bawaan alergi yang tadi ASI nomor 1. Agak dihindari lah penggunaan formula dulu ya. Iya, bukan itu kan kita juga sudah peraturan Menteri Kesehatan, makanan terbaik untuk bayi baru lahir ASI. Jadi kita juga kan RSUD ini rumah sakit sayang ibu bayi kita pasti ASI nomor 1. Jadi pro ASI, harus ASI betul. Gitu ya. Wajib sebenarnya. Iya betul. Memang ya susah dok, zaman sekarang ini iklan, terus juga kadang dari media sosial juga banyak berita-berita yang ya itu kayaknya susu formula jadinya didahulukan, terlebih mungkin dia generasi orang tuanya yang kerja dua-duanya. Kadang mungkin nanti kita bikin podcast khusus mengenai ASI ya. Panjang itu. Terutama kan bagaimana supaya ibu-ibu itu nggak gagal menyusui. Oh iya. Manajemen laktasi. Jadi memang nanti ada beberapa episode nih kita bersama Dr. Mur. Emang banyak ya dok ya tentang kesehatan anak ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, mungkin podcast kita pada hari ini sudah selesai, dok. Terima kasih banyak dokter ilmunya. Insya Allah ini jadi tambahan edukasi untuk masyarakat Kota Batam dok. Khususnya nanti dan untuk Dokter Mur sebagai amal jariah nih dok. Dan saya juga sebagai dokter juga mengingat-ingat terus edukasi yang tadi tuh dok, yang masalah loh kok anak saya alergi, orang saya aja berdua nggak alergi gitu. Ada 5%. Iya betul. Kalau dua-duanya nggak itu ada 5% ya gitu. Oke baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya terhadap
Alergi itu yang pertama memang penyakit yang katanya sepele tapi ternyata bisa berdampak sampai kematian ya dok ya. Iya betul. Jadi tidak bisa dianggap enteng alergi itu, dan tadi dokter Mur juga sudah menyampaikan terhadap pencegahannya dok. Iya. Sebelum lahiran bahkan itu sudah mulai dipikirkan, apalagi kalau orang tuanya udah punya bawaan alergi ya dok ya. Iya. Setelah lahir juga cegah dia jangan sampai terpapar. Intinya kan alergi itu tadi prosesnya tuh dia harus terpapar dulu ya dok Iya ya. betul. Terpapar dulu dengan protein. Oh ya, satu lagi Hah, boleh apa tuh? pesan saya, asap rokok. Nih itu juga Itu salah satu alergen yang nomor satu kalau untuk saluran nafas ya. bapak-bapak yang sayang anak, stop merokok. Betul itu. Nggak hanya alergi makin Iya, kambuh, iya. malah kemana-mana ya dok Ya ya asap rokok betul. tuh. Ya, jadi itu nomor satu alergen untuk saluran nafas, asma itu asap rokok. Selain debu ya, debu, asap rokok. Oke dok, baik dok, siap. Nah, itu pokoknya nanti memang rokok ini kadang anak-anak nggak sembuh-sembuh juga, salah satunya itu tuh. Iya. Tanyakan coba, bapaknya merokok tak? Merokok. Jadi dia jawab pelan-pelan tuh, merokok gitu. Di dalam rumah sempat ya kadang dok, tapi keluar tapi Iya. saya tetap stop lah ya dok ya. Iya. Apalagi punya anak kecil. Ya, yang punya asma ya. Oke. Baik dokter, terima kasih ya dok Ya, atas sama-sama. waktunya. Nanti kita bertemu lagi dok di sesi Insya Allah. selanjutnya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.